Oke, lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban tema 2 kelas 5 halaman 120. Oke, di sini ada bagian mengamati dan mendeskripsikan. Mari kita baca sama-sama. Dari kegiatan pada pembelajaran 1, kamu dan teman-temanmu telah mengamati lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, pada pembelajaran 2 ini, kalian akan melakukan wawancara kepada seluruh siswa, guru, dan warga lain di sekolah. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan lingkungan sekolah bagi warga sekolah. Berikut beberapa contoh pertanyaan yang dapat kalian ajukan. Pertanyaan nomor 1, apa yang dirasakan siswa dan guru saat berada di dalam kelas? Apakah udara terasa segar atau sebaliknya udara terasa panas dan pengap? Nah, ini jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan jawaban yang diberikan oleh siswa dan guru ya. Jadi nanti jawabannya bisa berbeda tiap anak tergantung dari lingkungan sekolahnya masing-masing. Ini di sini saya sediakan contohnya saja, jadi jangan kalian tiru persis ya. Silahkan kalian gunakan contoh jawaban ini hanya sebagai pedoman kalian untuk memudahkan dalam mengerjakan soal yang ini. Oke ya. Untuk jawabannya, contoh jawabannya adalah seperti ini. Udara di lingkungan sekolah cukup segar karena ada pohon indung dengan daun yang rindang. Oke, lanjut kita ke pertanyaan nomor 2. Apa yang dirasakan siswa, guru, dan warga sekolah saat berada di halaman sekolah? Apakah udara terasa segar atau sebaliknya berbau busuk? Apakah halaman sekolah terasa sejuk atau sebaliknya terasa gersang dan panas? Nah, ini lagi-lagi nanti jawabannya tiap anak bisa berbeda-beda tergantung dari jawaban siswa, guru, dan warga sekolah di sekolah kalian masing-masing ya. Jadi di sini saya hanya menyediakan contoh jawabannya saja. Untuk jawaban pastinya silahkan kalian bisa tanyakan di lingkungan sekolah kalian masing-masing ya. Untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Saat berada di halaman sekolah, siswa, guru, dan warga sekolah merasakan udara yang segar dan tidak berbau busuk karena semua sampah dibuang pada tempatnya, tidak ada sampah yang berserakan. Oke, kalian bisa gunakan contoh tersebut sebagai pedoman kalian dalam memudahkan untuk mengerjakan soal nomor 2 ini ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Apakah ada warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan sekolah? Jika ada, gangguan apa yang dialaminya? Nah, ini lagi-lagi silahkan kalian bisa sesuaikan jawabannya dengan yang ada di sekolah kalian masing-masing. Jadi untuk jawabannya ini bukan jawaban pasti. Jangan kalian tiru persis dengan jawaban yang ini. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi sekolah kalian masing-masing. Ini hanya sebagai contoh untuk memudahkan kalian saja ya. Ini adalah contoh jawabannya, saya tuliskan seperti ini. Tidak ada warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi lingkungan sekolah. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana pendapat warga sekolah terhadap lingkungan di sekitar sekolah secara umum? Apakah lingkungan sekolah terasa nyaman? Apakah kualitas lingkungan sekolah perlu ditingkatkan? Nah, untuk jawabannya ini lagi-lagi bisa berbeda tiap anak tergantung dari kondisi lingkungan sekolah kalian masing-masing. Ya, jadi jawaban di bawahnya ini jangan kalian tiru persis. Ini hanya sebagai contoh untuk memudahkan kalian dalam menjawab soal nomor 4 ini ya. Nah, untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Secara umum, warga sekolah berpendapat bahwa lingkungan sekolah terasa nyaman, namun kualitas lingkungan sekolah juga perlu ditingkatkan dengan menambah pepohonan dan bunga. Oke ya. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Di sini kita masuk ke bagian mempertanyakan dan menganalisis. Setelah mendapatkan fakta-fakta hasil wawancara, selanjutnya analisislah fakta-fakta tersebut. Sebagai contoh, apabila ternyata sebagian besar warga sekolah menyatakan bahwa udara di halaman sekolah terasa gersang dan panas, apa yang dapat dilakukan supaya udara terasa segar dan nyaman? Diskusikan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh siswa dan seluruh warga sekolah agar lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman.
Nah, ini jawabannya lagi-lagi silahkan kalian sesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah kalian masing-masing. Untuk jawaban yang saya sediakan di sini hanya contohnya saja, jadi jangan kalian tiru persis. Ini hanya contoh jawaban untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan soal ini. Oke ya, untuk contoh jawabannya adalah seperti ini. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh siswa dan seluruh warga sekolah agar lingkungan sekolah menjadi lebih nyaman yaitu berikut. Nomor 1, menanam pohon pada lahan yang tidak dimanfaatkan oleh sekolah. Nomor 2, memanfaatkan sampah daun untuk menjadi pupuk untuk dapat digunakan kembali. Nomor 3, menjaga lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Oke ya, itu tadi adalah jawaban dan contoh jawaban yang ada di video ini. Silahkan kalian gunakan contoh-contoh jawaban tersebut sebagai pedoman kalian dalam memudahkan mengerjakan soal-soal yang ada di video ini tadi ya. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.